ada kalimat-kalimat dan perilaku yang menjadikan seorang itu keluar dari iman. Hati-hati. Paling tidak itu maksiat. Kalau orang melempar Quran dengan merendahkan adalah murtad, tapi kalau tidak merendahkan maksiat, dosa, nggak ada baiknya. Jangan main-main. Akan tapi apapun bentuknya, biarpun orang itu murtad, bisa kembali kepada Allah dengan bertobat, menyesali. Nah, kita pengen cepat-cepat keluar dari ini biar selesai, baru masuk bab fikihnya. Kitab Sulam Taufik itu kitab fikih, kita masih akidah, tapi ini penting memang, rambu-rambu agar kita tidak keluar dari iman dan Islam. Ternyata sudah kelewat, enggak. Seperti orang yang merujuk sudah kelewat masa penantiannya, masa iddahnya. Ya, seperti itu. Kemudian dengan murtad terhapus pahalanya semuanya, naudzubillah. Makanya jangan disebutkan sebelumnya, jangan guyonan deh tentang Al-Quran, guyonan Al-Quran. Ayo kan, Nabi bikin guyonan, malaikat bikin guyonan, bikin cerita ngakak-ngakak. Makanya kami himbau kepada penceramah dan sebagainya harus waspada. Ustadz, kalau hanya mengandalkan guyonan dan leluconan, nanti kehabisan bekal leluconan, malaikat dan Nabi Muhammad dibawa nanti untuk bikin tawanya umat. Ini bisa terjadi. Hati-hati, jangan guyonan dengan Al-Quran. Al-Quran bikin pakai guyon, murtad. Walayasihu aqdu nikahi, enggak sah akad nikahnya orang murtad. Wa tahrumu dhabihatuhu, nyembelih juga enggak halal orang murtad. Berbeda kalau ahli kitab nyembelih masih halal kita makan, tapi orang murtad nyembelih enggak halal dimakan. Ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani, maka kalau dia menyembelih sesembelihan halal dimakan oleh kita. Tapi kalau orang murtad enggak. Wala yuras, wala yurathu, enggak saling mewarisi karena murtad dia. Kalau anak meninggal dia tidak mewarisi, kalau dia meninggal tidak mewarisi oleh anak. Wala yukaffanu, dan tidak dikafani. Wala yudfan, enggak wajib, maksudnya tidak wajib kita mengkafaninya. Wala yudfan, dan tidak wajib kita menguburnya. Wa maluhu fai, hartanya dikembalikan nanti kepada negara untuk dibagikan kepada kaum fakir dan miskin, kembali kepada kaum muslimin. Jadi kalau ada orang murtad, nah ini aja. Orang murtad hartanya dikembalikan kepada negara dan negara dibagikan kepada kaum fakir dan miskin. Jadi memang enggak terhormat, boleh dikasihkan anjing orang murtad. Kalau orang Nasrani di kiri kanan rumah kita, kalau mati kita wajib merawat jenazahnya, tapi tidak disolati. Wajib kita rawat jenazahnya, karena fardu kifayah itu bukan di antara kaum muslimin dan kaum muslimin, enggak. Dengan orang kafir pun, orang kafir Nasrani Yahudi yang berdampingan hidup indah dengan kita, maka dia pun wajib, maka dia pun berhak untuk kita rawat. Kalau tidak, dosa kita. Berbeda dengan orang yang murtad yang merendahkan Nabi Muhammad. Kadang kita pernah dengar guyonan Nabi Muhammad, malaikat bikin guyonan. Masa malaikat tidak berani nanya, malaikat Munkar Nakir tidak berani nanya. Karena kuburannya masih ramai, ada seorang misalnya. Ini karena kuburannya ramai terus, malaikat nggak nanya-nanya, kok bikin guyonan? Memang malaikat takut dengan begitu? Astagfirullah, nggak boleh. Urusan Nabi, hati-hati, jangan main-main. Kuburan malaikat nggak boleh main-main. Sehingga kalau orang murtad boleh dikasihkan anjing, nggak terhormat. Termasuk orang yang tidak terhormat, orang murtad tidak terhormat. Ngasih makan pun kita haram. Memang tidak terhormat. Tapi kadang naudzubillah hubbud dunya, kita menemukan seorang ibu punya anak semuanya, kok kebetulan hidupnya susah. Hanya satu tok perempuan dinikahi sama orang kafir lalu murtad, hidupnya itu bagus, paling disayang ini. Naudzubillah, paling disayang anaknya yang perempuan menikah dengan kafir dan sudah murtad, paling disayang karena apa? Paling kaya. Innalillah. Dia nggak bisa marah lagi, dikoin dengan duit. Allah, naudzubillah, haram. Astagfirullah. Selesai, tidak perlu dibanding-bandingkan. Jadi orang murtad gak wajib dibanding, tapi harus kembali dan dia harus tobat dan kembali kepada Islam. Nah, perlu diperhatikan
Cara kembalinya orang murtad kepada Islam yaitu bersyahadat. Tapi jika murtadnya karena satu aliran kelompok, maka disesuaikan dengan syahadatnya. Misalnya contoh Ahmadiyah. Ahmadiyah keluar dari iman karena mereka mengeluarkan kita dari iman. Mereka tidak menganggap kita muslim karena tidak berbaiat kepada Isa al-Mau'ud, kepada Masih al-Mau'ud. Ya, al-Mau'ud di sini adalah Mirza Ghulam Ahmad. Karena kita tidak menerima Mirza Ghulam Ahmad, dianggap kita murtad, kafir. Seperti orang ini, man lam yu'min, man amana bi Musa, barang siapa beriman kepada Sayyidina Musa, walam yu'min bi Isa faqad kafar. Orang beriman kepada Nabi Musa tapi enggak beriman kepada Nabi Isa, maka kafir. Wa man amana bi Isa walam yu'min bi Muhammadin, barang siapa beriman Nabi Isa tapi enggak beriman Nabi Muhammad, kafir. Ada lanjutannya dibuat. Wa man amana bi Muhammadin walam yu'min bil mau'ud, mau'ud yang dijanjikan Mirza Ghulam Ahmad, faqad kafar, kafir. Wah, ini kan kacau. Nah, ini kalau orang punya keyakinan semacam ini, dia murtad. Maka syahadatnya pun enggak cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak, harus ada apanya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan Mirza Ghulam Ahmad adalah bukan nabi. Nah, itu harus. Makanya termasuk orang yang punya agama kemudian mau masuk Islam harus dibersihkan dulu dia punya keyakinan benar atau tidak. Dan kalau ada orang pengen bersyahadat, jangan ditunda lewat telepon pun. Oke, syahadat sekarang ya, jangan unda-unda nanti. Ya kalau sempat hidup sampai nanti, kalau mati kan kasihan dengan kekafiran, padahal di hatinya sudah ada kerinduan untuk masuk Islam. Jadi kalau orang masuk Islam tidak usah nunggu ustaz, langsung syahadat saat itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, ini bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Pernah suatu ketika datang ada seorang laki-laki pengen menikahi seorang wanita muslimah. Rupanya laki-laki ini adalah luar Islam, Nasrani. Ya ketemu kayaknya pengen masuk Islam. Memang boleh kok orang mau masuk Islam untuk menikah juga sah kok, asalkan Islamnya benar. Cuman kita hanya bertanya saja kepada laki-laki tersebut, oke lah, berarti harus masuk Islam. Iya bu ya, saya mau masuk Islam dan setelah itu saya akan menikah. Oke. Jadi habis syahadat akan nikah. Ternyata harus saya batalkan, nggak ada pernikahan hari ini. Kenapa? Syahadatnya belum, dan saya tanya, Anda ya baik, Anda yakin tidak kalau Yesus itu seorang nabi dan bukan Tuhan? Kok diam dia? Karena diam berarti kan belum yakin, langsung batal, nggak ada nikah dan nggak ada masuk Islam. Kalau memang ada keyakinan bukan Tuhan, bukan Tuhan. Yesus kan, bertanya, apakah kamu yakin kalau Yesus itu Tuhan? Ini mohon maaf, saya salah. Saya tanya, apakah kamu meyakini kalau Yesus Tuhan? Dia kok bingung. Kalau bingung berarti kan tidak punya keyakinan. Kalau dia memang tidak meyakini, langsung spontan bukan. Makanya kalau ada orang mau masuk Islam hanya karena pengen nikah, dites dulu iman Yesus apa sih menurutmu? Yesus dalam Islam adalah nabi besar, nabi mulia, tidak pernah kita rendahkan. Bahkan dia akan mulia nanti di akhir zaman. Nabi Isa itu mulia karena bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, ini seperti itu. Kita tanya kalau orang masuk Islam, jangan asal saja, bahaya. Kalau Tuhan setelah menikah punya anak langsung murtad lagi, dan alangkah banyaknya kisah semacam itu. Baik. Kemudian hartanya tidak saling mewarisi, hartanya tidak diwarisi oleh anak-anaknya yang muslim. Atau seorang bapak yang muslim, anaknya murtad, nggak mewarisi, tidak saling mewarisi. Kalau ada orang murtad, hartanya pun tidak terhormat, diambil untuk apa? Diberikan ke negara untuk dibagi kepada kaum fakir miskin. Hati-hati murtad. Dan murtad itu dihukum di dunia itu maksudnya biar kembali dia. Buktinya ada istitab, suruh tobat, mau dipenggal lehernya. Kalau masih dia terus di dalam keyakinannya, dipenggal. Seperti itu. Jadi istitab bukan langsung dipenggal lehernya, ditanya dulu, suruh tobat, indahnya Islam. Kalau dia kembali dan bertobat, alhamdulillah, itu yang kita cari kok. Faslun fasal wa yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujaballahu ta'ala alaihi. Semua dari kita wajib untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu alaihi an yu'addiyahu ala ma amara Allah bihi.
Wajib kita melaksanakan perintah-perintah al-ityan bi arkanihi wa syuruti, tentang rukun. Kalau sholat, rukun sholat dan syarat-syarat. Wa ijtanibu mubtilatihi, dan hendaknya menjauhi sesuatu yang membatalkannya. Batalkan kewajiban tersebut. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha, dan wajib kita menghentikan, memerintahkan orang yang meninggalkan satu kewajiban atau melakukan keharaman, kita harus menegurnya. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan bahwa di akhir-akhir ini ada perendahan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu murtad. Hati-hati, nggak perlu dibela deh. Kalau anda bela kekafiran, awas. Ridha bil kufri kufrun, ridha bil syirki syirkun. Harus ada cemburu. Cuman kita kalaupun cemburu marah, ada aturannya dong. Bukan gebrak-gebruk, bakar sana bakar sini. Enggak, ada aturannya. Bagaimana kalau kita harus marah, dimanage dengan akal. Jadi ada, jangan sampai kita ini di dalam mengajak kebaikan atau menjauhkan orang dari kemungkaran, kita tidak menggunakan cara yang baik, cara yang benar. Memang wajib semua dari kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau bicara sholat, kita harus tahu apa yang membatalkannya dan apa yang menjadikan sebab syarat sahnya. Dan kalau sudah melihat, wajib ingkar. Apalagi kemusyrikan yang melakukan murtad, jangan dibela. Dan kalau kita itu mengkritisi, bukan berarti kita benci kok. Ada orang, dia umat Nabi Muhammad, kepleset kalimatnya menjadikan dia murtad, kita ajak kembali. Kalau kembali aman, selesai, kita senang. Bukan kita ingin masukkan dia ke neraka, bukan. Tapi justru kalau tidak dikritiki, dia akan bablas, kasihan. Kalau secara zahir, wah itu ada lubang di sana, biarin aja, jangan ditegur deh, biarin. Nggak usah ditegur lah, nggak usah, kecebur nanti. Sama, ada orang kepleset merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan syariat Nabi Muhammad, akan kita biarkan? Ya, kita tidak punya cinta. Iman nggak begitu. Kalau anda punya iman, anda akan cemburu jika ada umat Nabi Muhammad melakukan satu kalimat, mengucapkan kalimat yang menjadikan mereka murtad. Di akhir-akhir ini ada yang merendahkan syariat, kan ada seorang ibu-ibu merendahkan syariat Nabi Muhammad, murtad dia, nggak usah ditawar itu. Cuman kalau dia nyesel, tobat, Allah Maha Pengampun, selesai. Guyonan ustadz-ustadz di mimbar, na'udzubillah, karena ustadznya ustadz surga guyonan, hati-hati. Karena dinukil oleh santrinya guyonan malaikat, guyonan surga, guyonan neraka bukan untuk guyonan. Awas, neraka seram, mengerikan. Nggak boleh guyonan neraka. Kalau ngomong ya benar, biarpun ngomongnya guyonan tapi juga berbahaya ya. Nanti biar di neraka aja, masuk neraka nggak apa-apa. Katanya artis masuk neraka, saya akan masuk neraka sama artis. Ngomongnya ngaco. Ada pernah anak-anak santri ngomong begitu, ini guyonan, omong dasar. Tidak semua artis masuk neraka. Yang penting itu masuk nerakanya itu. Merendahkan sholat, guyonan kan? Sholat. Antar sholat nomor 2. Ngapain harus ngomong begitu? Tahu kalau rukun Islam memang begitu, syahadat baru sholat. Tapi kenapa harus ngomong begitu? Merendahkan syariat Nabi Muhammad SAW, merendahkan neraka, merendahkan surga, murtad, keluar dari iman. Maka hati-hati, harus dijaga. Ada kefanatikan yang merusak kita semuanya. Kalau kelompok kita atau kiai kita atau guru kita salah dan memang masalah, dibela semacam-macam, kayak nas Al-Quran yang harus tafsiri, takwili segala macam. Maka kami sampaikan kepada semuanya yang kami cintai dan mencintai kami, kalau saya salah, tegur biar saya nggak kebablasan. Saya salah, tegur langsung atau tidak langsung sama. Jangan biarkan, saya manusia bisa bersalah kok. Dan anda pun tidak perlu menempatkan saya seperti nabi yang nggak bersalah. Justru anda salah. Saya manusia bisa bersalah. Makanya kalau ada salah kemudian orang kritisi, alhamdulillah. Saya ditujukan kepada kekurangan saya, mestinya beruntung, bersyukur saya. Berdoa, seharusnya mendoakan orang tersebut seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Di saat ada orang mengkritisi beliau, maka beliau dengan semangat menengadahkan tangan dan mohon kepada Allah,
Rahimallah imran ahdali ayubi. Rahimallah imran ahdali ayubi. Ya Allah, berikanlah kasih sayang orang yang telah menunjukkan kekuranganku. Anehnya dibela dengan ditafsiri kayak malaikat, kayak nabi begitu, dia salah. Fanatik buta. Awas, fanatik itu merendahkan Anda. Mungkin biarpun itu organisasi Anda, organisasi Islam apapun, terbesar di Indonesia, terbesar di Jawa, terbesar di Jawa. Intinya kalau ada tokoh yang salah, atau pondok Anda, pesantren kita, termasuk gini, salah. Apalagi salah urusan akidah, tegur. Jangan sampai saya berlarut-larut, justru itu adalah mahal bagi kami. Anda mengingatkan kami. Cuman ada namanya fanatik loh. Kalau ada orang kritisi habis-habisan. Ada satu tokoh mengucapkan kalimat dan berbahaya. Saya hanya mengkritisi pemikirannya, dan saya pun kalau ketemu orangnya cium tangan kok. Dan saya tidak merendahkan orang tersebut, pemikiran. Terlepas dari dia, makanya kalau saya menjawab permasalahan tentang hal-hal yang berat, saya tidak hubungkan dengan si fulan. Karena apa? Saya pengen punya jawaban akan berlaku sampai akhir zaman. Saya mengkritisi tentang kalimat yang berbahaya. Saya punya cara. Bukan saya menghantam dia. Kok kecil banget urusan dengan orang yang seperti itu. Urusan kita dengan umat yang besar, bukan orang per orang. Urusan agama, bukan kita musuhan dengan si fulan. Gak ada musuhan dengan fulan. Cuman lihat umat ini sudah bobrok betul. Di saat kami ingin mengkritisi, oh enggak Pak, kalau saya dikritisi tidak ada masalah. Maksud kami itu, saya dikritisi waktu ada di YouTube dan sebagainya, caci maki dan loloan. Di saat kami mengkritisi seorang alim, seorang ustadz yang salah, dihabiskan. Sedih saya bukan sedih di saat saya dikritisi begini. Saya senang di saat dikritisi. Sedih saya apa? Kenapa orang kok buta menjadi fanatik? Kok menempatkan ustadznya seperti nabi yang gak bisa bersalah? Maka saya teringat guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun akhir-akhir. Sederhana. Menasihati anak-anak beliau yang di Indonesia kan bermacam-macam. Ada 01, 02 kan begitu. Ada ini. Kalaupun kamu berbeda, itu kan karena ijtihadmu semuanya. Dan tidak ada nas Al-Quran turun pilihlah nomor 1, tidak ada nas hadis turun pilihlah nomor 2, nggak ada. Hanya ijtihadmu memilih yang terbaik di antara duanya. Ini sudah berlalu ya. Ini sudah lama banget kisahnya. Yang penting kata beliau, awas jangan fanatik. Biarpun itu kelompokmu, kalau ternyata ada kecurangan, ada kesalahan, ada ketidakbenaran, maka kamu harus berani berkata. Dan sekarang naudzubillah, ini ada Allah, kita punya Tuhan Allah, amanat semuanya. Jangan merubah fatwa, jangan merubah hukum. Kalau sudah haram, haram. Jangan hanya karena Anda mau ditawari, kamu nanti akan jadi, kalau saya presidennya kamu jadi menteri ya Ustadz ya, sudah mulai pelat, pelo. Awas, gak boleh begitu. Anda harus punya prinsip. Jangan fanatik. Kalau ternyata calonmu jadi presiden, tetap didoakan. Kalau calon lawanmu jadi presiden, tetap didoakan. Kita doakan presiden sampai hari ini. Doakan Pak Bupati, doakan gubernur. Harus itu, umat Islam itu harus banyak doa, bukan banyak dendam. Cuman prinsip harus dipegang. Kalau salah bertentangan dengan syariat, harus. Saya katakan bertentangan dengan syariat. Tapi saya perhatikan fanatik buta. Sudah jelas begini-begini. Wah, nanti grup sini, viral. Antem sini, antem bantai sini. Innalillah. Padahal sudah jelas-jelas sesuatu yang membahayakan akidah, bahkan keluar dari iman. Termasuk ini kasus tentang puisi orang yang salah. Kok masih ada yang membela dari ahli la ilaha illallah? Justru tanda sayang kita kepada dia, kita tegaskan, dikeroyok bahwasanya dia salah agar tobat. Setelah tobat kita hormati. Kalau dia laki akan saya cium tangannya kok. Karena dia perempuan saja. Kalau dia laki, kalau tobat saya cium tangannya, enggak ada. Kok dendam sampai itu? Enggak ada urusan itu. Cuman kenapa hidup ini kok jadi fanatik, naudzubillah. Fanatik yang salah, seolah-olah gurunya enggak bisa bersalah, ulamanya enggak bisa bersalah, musibah. Makanya kita harus jujur. Dan adab tentunya ada, adab punya tata krama. Kalau kita ingin mengkritisi harus tata krama. Jangan-jangan kita mengkritisi kemudian harus ada ilmu. Jangan-jangan kita menuduh salah, kita yang salah. Nah, ini nggak benar. Menuduh sesat dia yang sesat, menuduh bid'ah dia yang bid'ah, kan kacau. Artinya sesuatu yang yakin jelas semua orang tahu, merendahkan Nabi Muhammad murtad, merendahkan Al-Quran murtad, melecehkan Al-Quran murtad. Kayak begini nggak perlu dibela.
Artinya harus dijelaskan bahwasanya dia telah melakukan kesalahan, dia adalah telah melakukan pelanggaran. Kalau dia muslim, dia murtad. Cuma setelah itu mau diapain? Bukan dipukulin. Siapa yang nyuruh pukulin? Kita tidak mengatakan mukulin kok. Diajak kembali kepada Allah. Diajak tobat. Setelah dia tobat, selesai. Kalau lebih tua dari saya atau baru saya, cium tangannya, selesai. Ingat, inilah hilangkan fanatik yang salah. Fanatik buta. Urusan keyakinan jangan main-main. Ridho bil kufri kufrun. Kalau Anda membiarkan kekafiran merebak, mungkin Anda sudah tidak punya iman. Harus ada cemburu. Astagfirullah. Tapi semuanya harus pakai aturan dong. Jangan dikit-dikit teriak Allah Akbar, angkat pedang, perang dan sebagainya. Bukan begitu dong. Kan ada aturannya semuanya. Tapi harus ada cemburu. Jangan diem, nggak apa-apa, biasa. Islam nggak perlu dibela, yang bela Allah. Oh, kurang ajar dirimu. Nabi Muhammad nyuruh berjihad kok, bela Islam kok. Nabi Muhammad yang bela Allah, apa sih artinya pembelaanmu? Bukan begitu kita bela Nabi Muhammad, itu iman kita. Bukan Nabi Muhammad perlu belaan dari kita. Iman kita yang menjadikan pembela dia. Nah kalau kita membiarkan ya nggak punya kasih sayang, nggak punya cinta ke Rasulullah, nggak punya iman ke Rasulullah SAW. Seperti itu. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga benar-benar ini sudah selesai mukadimah masalah keimanan sudah selesai, tinggal insyaallah nanti kita sebentar lagi masuk fikihnya, masuk bab fikih insyaallah. Sampai di sini, wallahu a'lam bissawab.